Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini tadi saya ketemu dengan seorang dalang, Pak Bambang, di Taman Budaya waktu ingin persiapan nonton pentas teater api di Taman Budaya. Diskusi kami tentang wayang. Saya belajar banyak wayang dari aksara wa ya, wujude honotan kena kinaya napa atau wujude honotan kena kinira. Nah, wujude honotan kena kinira ini sebenarnya pikiran kita manusia itu sangat terbatas, tapi implikasinya sangat luas. Nah, wayang itu sendiri mengajarkan banyak, bukan wayang itu sebagai sebuah sejarah, tapi wayang adalah pembelajaran makna-makna hidup dalam sebuah filsafat. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan hari ini, bahwa wayang yang disampaikan Pak Bambang tadi ada banyak yang coba mulai ingin menggambarkan sosok-sosok yang berbeda. Karena wayang ini tidak menjadi sebuah penggambaran cerita tentang sebuah sejarah kehidupan atau sejarah peperangan, tapi mengajarkan kita untuk melihat yang namanya sifat-sifat dari kehidupan ini yang digambarkan dalam sebuah ruangan menjadi kita akan semakin lebih baik. Wayang menjadi kajian-kajian filsafat, tidak hanya sekedar dibaca dalam bentuk cerita, tapi semua cerita di dalam wayang itu menggambarkan nilai hidup yang sebenarnya, yang menunjukkan kehakikian. Contoh dalam sebuah sosok wayang, ini Punokawan. Ini saya, Pak Bambang memerintahkan saya cerita tentang Punokawan saja, mulai dari Bagong, Petruk, dan Gareng, belum kepada Putronoyo Marmoyo. Bagong sendiri sebagai anak dari Putronoyo Marmoyo, Mbah Ismoyo, Mbah Semar. Ini Bagong ini sebenarnya menunjukkan sifat apa? Bayu sejati kang andalani, guru sejatinya adalah Gusti. Karena ngerajut, dia tidak punya sifat buruk, apa adanya. Menyampaikan A ya A, tidak pernah ditambahi dan tidak pernah dikurangi. Dia melakukan ruang hidup yang dijalankan itu tidak pernah melakukan sebuah manipulasi. Ketidaktahuan dia adalah cerminan dari sebuah tingginya ilmu, kesadaran dan kesabaran. Dia sadar bahwa diperintah menjadi orang sebuah kelas masyarakat yang kecil, tapi dia mampu menjadi abdi para dewa. Nah, karena sifatnya adalah guru sejati sendiri yang ada di dalam dirinya, makanya dia berangkulan. Bayu sejati kang andal, dia berangkulan terus. Jadi di dalam badannya itu ada guru sejati yang dia rangkul setiap saat dan ngerajut sifat-sifat buruknya dia tidak tampaikan dan dia tidak tampakkan. Maka wayang sendiri ini kan tidak lakonnya Bagong bukat kayangan, Bagong bangun karang kadempel, Bagong memarah-marahi poro dewa, Bagong sedang menantang Betara Narada, Bagong atau siapapun. Tapi sebenarnya sifat dari apa yang diajarkan itu seperti yang Mas Bambang, seorang dalang di Taman Budaya, menceritakan, mengenalkan sifat, dan sifat ini diimplementasikan dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang yang memahami nilai dalam diri kita. Bagaimana kita ngo itu tadi, dari aksara gong, ngerajut busana ning manungso, sombong kita hilangkan, takabur kita
hilangkan, tamak kita hilangkan, riak kita hilangkan, korupsi kita hilangkan. Lalu apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah ditanya agamanya kita apa, tapi cerminan kebaikan itu yang akan dilihat oleh banyak orang. Namun siapa sebenarnya yang mengajarkan kita untuk tidak melakukan atau berbuat buruk kepada diri kita sendiri? Karena ini orang di luar ini adalah orang. Ini wayangnya, dalamnya ayang-ayangnya, karena bayangan dari yang di dalam inilah yang bisa merupakan bentuk dari wujud dari luar itu sendiri. Ketika yang di dalam itu selaras dengan yang di luar, mampu untuk mengarahkan pada nilai yang sama. Karena yang di luar ini adalah yang terbaik, yang di dalam ini kita ajarkan untuk jadi baik. Ini tinggi di dalam memahami ini. Yang di luar ini yang baik, tapi yang di dalam ini yang belum tentu baik. Tapi yang di dalamnya dalam ini adalah kebaikan yang sejati. Ingat ada 3 ya. Adalah yang di luar yang baik, yang tengah kita ajarkan untuk menjadi baik, yang dalamnya dalam adalah yang mengajarkan dan menciptakan kebaikan itu sendiri. Maka pahami bahwa sifat-sifat atau yang disampaikan oleh tokoh-tokoh dalam pewayangan, pelajari, kaji lebih dalam sifat yang sebenarnya. Jadi disitulah kita menemukan sifat-sifat kebaikan dari apa yang dimunculkan dari yang disebut dan kasebut. Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu sakung temati. Shanti, shanti Hong wilahing masdol musidam sekaring bawon langgeng. Hong ulun basuki langgeng basuki. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.